Bayangin ini, lo duduk di kamar lo, layar laptop menyala, nunjukin deretan lowongan kerja yang seolah-olah bercanda sama lo. Minimal pengalaman 5 tahun. Gaji, pas-pasan. Tuntutan kerja, nggak masuk akal. Lo menghela napas, buka media sosial, dan di sana, tren hashtag kabur aja dulu lagi ramai dibicarain. Sebuah candaan? Atau kenyataan yang mulai diakuin banyak orang? Beberapa tahun terakhir, makin banyak anak muda Indonesia yang ngerasa nggak lagi punya alasan buat tetap bertahan. Bukan karena mereka nggak cinta tanah air, tapi karena mereka ngerasa tanah air nggak cukup mencintai mereka balik. Misalnya sebut aja Dinda, seorang fresh graduate dengan IPK cum laude, tapi harus kerja magang dengan gaji yang bahkan nggak cukup buat ongkos bulanan. Gue nggak minta banyak, katanya, cuman pengen hidup layak. Atau Rio, seorang desainer berbakat yang akhirnya milih kerja di luar negeri karena di Indonesia, klien cuma pengen hasil terbaik dengan bayaran exposure atau pengalaman. Terus ada Adi yang setiap bulan pusing ngeliat tagihan listrik naik, harga sembako makin mahal, sementara gaji tetap segitu-gitu aja. Gue capek, masa depan kayak nggak ada harapan di sini, keluhnya. Dan mereka bukan satu-satunya. Tagar kabur aja dulu awalnya muncul sebagai obrolan santai. Sebuah lelucon sarkastik tentang betapa sulitnya hidup di Indonesia. Tapi makin lama, makin banyak yang nanggepin ini secara serius. Orang-orang mulai bagiin tips nyari pekerjaan di luar negeri, daftar negara dengan kualitas hidup terbaik, sampai cara dapetin beasiswa ke luar negeri. Bagi sebagian orang, ini cuman keinginan sesaat. Tapi bagi sebagian lainnya, ini adalah rencana hidup. Kenapa? Karena di luar sana, ada peluang yang kerasa lebih nyata. Alasan kenapa hashtag kabur aja dulu dapat validasi dari banyak generasi muda. Karena nyatanya, hidup di Indonesia punya realita yang nggak bisa dipungkiri. Pertama, gaji yang nggak sebanding sama kerja keras. Banyak anak muda ngerasa kerja keras mereka di Indonesia nggak dihargai. Mereka ngelihat teman-teman mereka yang kerja di luar negeri bisa beli rumah di usia 30-an, sementara mereka sendiri masih berjuang bayar kos-kosan. Kedua, harga hidup yang terus naik, dari biaya makan, transportasi, bahkan kebutuhan dasar semakin mahal. Sementara itu, gaji naiknya nggak seberapa. Ada yang bercanda, hidup di Jakarta itu kayak mode survival di game, cuma kerja buat bertahan. Ketiga, kurangnya apresiasi dan peluang berkembang. Banyak pekerja kreatif yang ngerasa ide-ide mereka lebih dihargai di luar negeri. Ada juga ilmuwan muda yang lebih milih riset di luar negeri karena di sini, dana penelitian terbatas dan birokrasi menghambat segalanya. Keempat, lingkungan sosial yang bikin capek. Dari aturan hidup yang penuh tekanan, budaya kerja toksik, sampai komentar tajam dari keluarga yang terus nanya, kapan nikah? Atau, kapan punya rumah sendiri? Semua itu bikin banyak anak muda jadi mikir, mungkin emang lebih baik mulai dari nol di tempat lain. Tentu aja, nggak semua orang bisa atau pengen kabur. Ada yang tetap bertahan, berusaha nyiptain perubahan dari dalam. Tapi, bagi mereka yang milih pergi, ini bukan berarti mereka nyerah. Justru, mereka lagi cari cara buat hidup lebih baik, buat ngerasain bahwa kerja keras mereka benar-benar membuahkan hasil. Indonesia emang rumah, tapi apa artinya rumah kalau penghuninya ngerasa nggak nyaman tinggal di dalamnya? Apakah kabur aja dulu cuma tren sesaat? Atau sebuah sinyal bahwa ada yang harus diperbaiki? Apakah kita cuma bakal nyalahin mereka yang pergi? Atau mulai nanya ke diri sendiri, kenapa mereka pengen pergi sejak awal? Dan bagi yang masih di sini, sampai kapan kita bertahan? Ikut kabur aja dulu atau tetap terus nyoba di Indonesia tercinta ini?